Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Oke, adik-adik, pada kesempatan sore hari ini kakak akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Oke, pada kesempatan pertama, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membentuk regu. Di setiap kelas ada 4 regu yang terdiri dari 5 sampai 10 orang anggota, kemudian dipimpin oleh seorang pimpinan regu atau binru. Pada kesempatan kali ini, setelah kakak akan menjelaskan tentang PowerPoint atau materi tentang sejarah pramuka di dunia maupun di Indonesia, nanti di akhir sesi kalian harus menjawab beberapa soal yang dikerjakan setiap regu. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Oke, check this out. Oke, sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Oke, jadi scouting atau pramuka itu sendiri sebenarnya bukan merupakan asli dari Indonesia, tapi merupakan pengembangan dari negara lain. Oke, bagaimana sejarahnya akan kami ceritakan. Oke, pada tahun 1896 ada seorang pria berkebangsaan Inggris bernama Baden Powell yang ditugaskan ke daerah Maitland di Rhodesia Selatan. Ya, jadi dia ini seorang pensiunan tentara. Kemudian Baden Powell belajar woodcraft pada Burman. Keahlian ini memberikan inspirasi untuk menyusun program atau kurikulum dalam kode kehormatan kepanduan. Jadi pada waktu itu awal mulanya belum bernama pramuka. Woodcraft adalah keahlian yang banyak dikenal dan dikuasai di Amerika, tetapi tidak dikenal di Inggris. Keahlian itulah yang merupakan cikal bakal dari apa yang kini disebut dengan keterampilan pramuka atau biasa disebut dengan tekpram. Ya, jadi awalnya memang berkembang di Amerika, tetapi kemudian diadopsi di Inggris oleh Baden Powell. Selanjutnya, menyadari bahwa kondisi alam peperangan di Afrika jauh berbeda dengan di Inggris, maka mereka merencanakan program pelatihan bagi pasukan tentara Inggris agar mampu beradaptasi. Program pelatihan itu diberikan pada anak-anak muda, isinya penuh dengan materi-materi tentang eksplorasi, trekking, camping, dan meningkatkan kepercayaan diri atau confidence. Ya, ini merupakan sejarah dari tekpram sendiri yang awalnya memang digunakan untuk pendidikan militer. Kemudian 3 tahun setelah peristiwa tersebut, di Afrika Selatan selama perang Boer II, Baden Powell kemudian ditempatkan di kota kecil bernama Mafeking dengan jumlah pasukan Boer yang jauh lebih banyak daripada di tempat sebelumnya. Jadi si Bapak Baden Powell ini dipindahkan tugas ke tempat yang lain. The Mafeking Cadets Corps adalah sekelompok anak muda yang bertugas membawakan pesan untuk pasukan lain. Ya, kalau zaman sekarang ya kurir. Kurir pasukan ini khusus untuk menyampaikan pesan kepada pasukan lain yang lebih besar. Meskipun mereka tidak berpengalaman dalam menghadapi musuh, artinya dalam berperang, namun mereka berhasil melawan musuh untuk mempertahankan kota. Ya. Dan kejadian inilah yang juga menjadi salah satu faktor yang mengilhami Baden Powell dalam membuat materi kepanduan. Ini adalah ilustrasi gambar di mana perang Boer yang berada di Afrika itu terjadi. Ini adalah pasukan yang merupakan salah satu anggotanya merupakan Baden Powell, di mana tugas dari pasukan Mafeking Cadets Corps tadi adalah untuk menyampaikan pesan kepada dari satu pasukan ke pasukan yang lain. Kemudian setelah itu di Inggris Raya, orang-orang membaca berita prestasi Baden Powell dalam memimpin pasukan Mafeking
Sehingga di negara asalnya itu ia menjadi pahlawan nasional. Jadi setelah sukses di perang Boer tadi, kemudian gabung dengan pasukan Mafeking tadi, kemudian si Baden-Powell ini kembali ke Inggris dan menjadi pahlawan nasional karena jasa-jasanya. Kemudian hal itu memberikan keuntungan karena buku kecil yang ditulis oleh si Baden-Powell ini berupa Aids to Scouting menjadi terjual yang laris sekali ya, kalau sekarang viral. Selanjutnya kembalinya ke Inggris, ia melihat bukunya telah populer dan banyak digunakan para guru untuk mendidik muridnya dan juga para pemuda yang aktif dalam organisasi. Ya, tentu saja buku tersebut mengajarkan kedisiplinan sehingga bisa diimplementasikan dalam pendidikan di sekolah sehari-hari. Karena itulah ia diminta untuk menulis ulang buku tersebut agar mudah dipahami oleh anak-anak muda, terutama untuk anggota Boys Brigade. Jadi si Baden-Powell ini menulis ulang buku tersebut agar mudah dipahami. Kemudian Baden-Powell memulai berpikir kemungkinan hal itu bisa berkembang jauh lebih besar. Ia mulai mempelajari materi lain yang bisa menjadi bahan pelajaran dalam gerakan kepanduan. Selanjutnya pada tahun 1907, Baden-Powell menulis draft buku berjudul Boys Patrols. Pada tahun yang sama, untuk menguji idenya, ia mengumpulkan 21 pemuda dengan latar belakang bermacam-macam yang diundang dari beberapa sekolah khusus laki-laki di London. Kemudian diajarkan tentang buku yang berjudul Boys Patrol tadi. Kemudian selanjutnya di musim panas tahun 1907, Baden-Powell melakukan promo dan bedah buku barunya terhadap yang berjudul Scouting for Boys. Ini ilustrasinya bukunya, Scouting for Boys. Jadi buku ini sudah mengalami beberapa perubahan ya. Di buku ini yang baru ini aspek kemiliterannya diperkecil, yang digantikan dengan teknik non-militer. Yang memang semula buku ini memang dikhususkan untuk gerakan militer karena memang si Baden-Powell ini yang memiliki background militer. Sehingga porsi yang digunakan dalam militer ini diperkecil, hanya beberapa hal saja yang diajarkan. Sampai saat ini buku tersebut di peringkat keempat dalam daftar buku bestseller dunia sepanjang masa. Ini buku bestseller nomor 4 di dunia sepanjang masa, bayangkan ya. Buku paling laris nomor 4 di dunia. Selanjutnya mulai saat itu gerakan kepanduan atau Scout Movement mulai berkembang dengan pesat. Ya, Scout Movement itu adalah gerakan kepanduan yang tadi diperkarsai oleh Baden-Powell. Sekalipun gerakan kepanduan didirikan oleh Baden-Powell, tapi ia banyak terinspirasi Frederick Russell Burnham. Siapa itu? Burnham banyak belajar teknik hidup di alam bebas dari ayahnya yang menjadi pastor di tempat penampungan reservasi orang Indian. Jadi memang ada unsur survivalnya ya, ada unsur bertahan hidupnya dalam beberapa pendidikan tekpram atau teknik kepramukaan. Misalkan ada P3K, kemudian memasak, itu adalah beberapa hal yang dilakukan oleh pramuka. Tentunya memasaknya tidak dengan kompor ya, tetapi dengan kompor serbaguna atau dengan bahan-bahan yang hanya tersedia di alam pada waktu itu. Kemudian dari Burnham lah ini Baden-Powell menyusun berbagai keterampilan dasar yang diperlukan seorang Boy Scout. Jadi ini sudah mixing atau perpaduan antara teknik militer, kemudian ada teknik survival atau bertahan hidup. Sehingga kalau kalian perhatikan di gerakan pramuka itu sendiri, memang ada bermacam-macam teknik kepramukaan. Karena hal ini terinspirasi dari orang Indian. Orang Indian itu orang suku dari Amerika. Selanjutnya di gerakan kepanduan, Burnham diangkat sebagai kepala suku pertama dari gerakan yang didirikan oleh Baden-Powell. Jadi si Burnham yang jadi inspirasinya Baden-Powell ini jadikan kepala suku. Selanjutnya setelah itu Baden-Powell beranjak menjadi dikenal oleh masyarakat luas dan diberikan anugerah sebagai Bapak Pandu Dunia. Ya, jadi Baden-Powell merupakan
Bapak Pandu Dunia atau Bapak Pramuka Dunia. Kemudian kita pindah ke gerakan pramuka di Indonesia setelah gerakan Scout Movement yang diprakarsai oleh Baden-Powell tadi. Kemudian Indonesia juga sebenarnya sudah melakukan gerakan kepanduan ya, walaupun belum terstruktur seperti Baden-Powell. Jadi gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia ini telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan berdirinya Nationale Penvinderij Organisasi atau NPO di Bandung. Pada tahun yang sama di Jakarta juga didirikan Jong Indonesia Penvinderij Organisasi atau JIPO. Kalau tadi NIPO, NPO, kemudian JIPO. Ini adalah asal mula gerakan pramuka di Indonesia, walaupun memang tujuannya pada waktu itu gerakan yang didirikan oleh Belanda yang ada di Bandung dan Jakarta ini memang untuk menyusun kekuatan mempertahankan kekuasaan Belanda di Indonesia. Jadi memang tujuan awalnya bukan untuk gerakan kepanduan seperti sekarang ini. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu yang bernama Indonesia Nationale Penvinderij Organisasi atau INPO di Bandung pada tahun 1926. Jadi bisa digarisbawahi bahwa gerakan pramuka itu lahir di Bandung. Oke, selanjutnya ini beberapa kegiatan INPO tadi ya. INPO maupun NPO yang sebagian anggotanya juga termasuk anak dari orang-orang Belanda. Kemudian juga ada beberapa orang pribumi, orang-orang Indonesia ya. Kalau kita lihat dari tampilan mereka ini sangat Scott sekali ya. Sudah pakai shawl, kemudian pakai topi pramuka yang dari bambu itu. Selanjutnya gerakan pramuka di Indonesia. Oh, ini sudah ya. Selanjutnya tahun 1926 sampai 1935 bermuncullah gerakan kepanduan Indonesia baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Jadi sebenarnya ada dua dulu, ada yang nasionalis, ada yang agamis. Contoh yang gerakan bernafaskan kebangsaan atau nasionalis, misalkan seperti Pandu Indonesia atau PI, ada Penvinders Organisasi Pasundan atau POP, ada Pandu Kesultanan PK, ada Sinar Pandu Kita SPK, ada Kepanduan Rakyat Indonesia atau KRI. Ya dulu namanya belum pramuka, tetapi masih pandu. Kemudian juga ada yang berlatar belakang agama, misalkan kayak Pandu Ansor. Ini miliknya organisasi Nahdlatul Ulama. Ada Al-Watoni, ada Hizbul Waton, ini milik dari organisasi Muhammadiyah. Sampai sekarang masih ada ya, GP Ansor, ada Hizbul Waton itu. Kalau Ansor itu pramukanya NU, kalau Hizbul Waton itu pramukanya Muhammadiyah. Kemudian ada Kepanduan Islam Indonesia KII, ada Islamic Penvinders Organisasi, ada Tridharma di Kepanduan Agama Kristen, Kepanduan Asas Katolik Indonesia KAKI, Kepanduan Masehi Indonesia KMI. Jadi dulu sudah muncul organisasi-organisasi walaupun masih parsial atau masih dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia merencanakan adanya All Indonesian Jamboree atau Jamboree. Oke, selanjutnya adalah kelahiran gerakan pramuka di Indonesia. Ini ditandai ada beberapa peristiwa. Oke, selanjutnya adalah gerakan pramuka di Indonesia ini lahir dari beberapa peristiwa ya. Peristiwa-peristiwa yang penting dan harus digarisbawahi dan diketahui oleh anak-anak sekalian, adik-adik sekalian ya. Yang pertama adalah pidato Presiden atau mandataris MPRS yang memutuskan bahwa tanggal 9 Maret tahun 1961 di Istana Negara ini sebagai hari tunas gerakan pramuka. Jadi tahun 61 ini baru ada istilah pramuka atau kepanjangan dari Praja Muda Karana. Kemudian yang kedua adalah
diterbitkannya keputusan Presiden atau Kepres nomor 238 tahun 61 di tahun yang sama pada tanggal 20 Mei tahun 61 bersama dengan Hari Kebangkitan Nasional, yang mengatakan bahwa Gerakan Pramuka merupakan gerakan pramuka sebagai satu-satunya organisasi panduan. Jadi dari beberapa organisasi tadi kemudian dileburkan menjadi satu, menjadi Gerakan Pramuka sebagai salah satu gerakan panduan yang nasional. Kemudian Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut dengan Hari Permulaan Tahun Kerja. Selanjutnya yang poin nomor 3 adalah pernyataan dari wakil organisasi kepanduan di Indonesia dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Maka tanggal 30 Juli tahun 61 ini ada Hari Ikrar Gerakan Pramuka, di mana beberapa organisasi-organisasi ini dengan sukarela, dengan ikhlas meleburkan diri atau bergabung menjadi Gerakan Pramuka Indonesia. Selanjutnya keempat ada pelantikan Mapinas, ya, Mapinas, Warnas dan Warnari. Kalau Mapinas itu adalah Majelis Pimpinan Nasional. Kemudian adalah Warnas itu Kuartir Nasional. Kemudian ada Warnani adalah Kuartir Nasional Republik Indonesia. Jadi tingkatannya kalau di tingkat kecamatan itu adalah Kuartir Ranting, biasanya dipimpin oleh Muspika, bisa Dan Ramil, bisa Kapolsek, atau bisa juga camat atau kepala sekolah atau orang yang berkompeten di bidangnya. Kalau di tingkat kabupaten biasanya disebut dengan Kuarda atau Kuartir Daerah. Ini dipimpin oleh K-Kuarda, bisa Bupati, Kapolres, dan Ramil atau orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Setelah itu di tingkatan provinsi kita ada Kuarda atau Kuartir Daerah. Kemudian di tingkat pusat ini ada Kuarnas. Ini disahkan pada tanggal 14 Agustus tahun 61. Kemudian peristiwa ini disebut sebagai Hari Pramuka, ya, setelah diresmikannya Mapinas sebagai pemimpin dari Kuartir Nasional. Selanjutnya adalah pendidikan kepramukaan. Nah, ini sedikit kami singgung tentang pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan bagi siswa di satuan pendidikan. Selanjutnya, pendidikan kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai sikap dan keterampilan. Pola kegiatan pendidikan kepramukaan diwujudkan dalam bentuk upacara dan keterampilan kepramukaan atau disingkat dengan Tekpram. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan kemarin, ada beberapa SKU atau beberapa silabus yang harus kalian kuasai selama 1 tahun ini, ya, dalam bentuk beberapa teknik kepramukaan, bisa Simapur, kemudian Sandi, kemudian ada P3K, ada memasak, ada membuat tenda, kemudian termasuk ke dalam bentuk upacara dengan menggunakan berbagai metode dan teknik. Oke, selanjutnya penilaian dalam kegiatan kepramukaan dilaksanakan dan menggunakan penilaian yang bersifat otentik, mencakup penilaian sikap dan keterampilan. Ini nanti juga ada tes ataupun penilaian tentang SKU, ya, SKU yang harus kalian lewati. Kemudian kalian kalau bisa melewati SKU itu baru bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi dari penggalang ramu. Kemudian kalau bisa melewati SKU pertama kemudian menjadi pramuka penggalang rakit, kemudian bisa menjadi penggalang pramuka terap dan selanjutnya. Oke, kemudian tujuan terakhir adalah sasaran yang dicapai dalam pendidikan kepramukaan. Yang pertama adalah kuat keyakinan keagamaannya, ini sesuai dengan dasar Dharma Pramuka. Kemudian kuat mental,
moral serta Pancasila, menjunjung tinggi moral dan Pancasila. Sehat, segar, kuat jasmani, seperti kita tahu di Gerakan Pramuka itu ada kegiatan-kegiatan salah satunya olahraga, sehingga juga menambah sehat, segar, dan kuat jasmani. Kemudian cerdas, tangkas, terampil, berpengetahuan yang luas, dan dalam berjiwa kepemimpinan dan patriot. Berjiwa nasionalisme dan peka terhadap perubahan lingkungan dan berpengetahuan yang luas. Itu merupakan goal ataupun tujuan dari pendidikan pramukaan, tentunya dengan mengimplementasikan Dasa Dharma Pramuka dan Trisatya sebagai sebuah pedoman untuk pramuka, khususnya pramuka penegak. Oke, demikian merupakan sejarah singkat tentang berdirinya pramuka baik di dunia maupun di Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang tadi kalian ketahui, kakak sampaikan untuk kalian catat. Kemudian nanti di akhir sesi akan kakak berikan tentang sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Kemudian nanti ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan setiap regu ya. Jadi setiap regu nanti mengirimkan satu jawaban. Ini bisa didiskusikan dengan temannya dalam satu regu. Oke, demikian materi untuk pertemuan ekstrakurikuler pramuka pada minggu ini. Kita bertemu lagi pada ekstrakurikuler pramuka minggu depan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.